Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulullahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Andes Haji Buya Samsudin SSC selaku Ketua Majelis Zikir dan Dakwah Aktim, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus Majelis Zikir dan Dakwah Aktim, dan yang sangat berbahagia ibu-ibu yang hadir pada hari ini di majelis ini. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya jualah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan semoga kita masih akan mencari ilmu, menambah ilmu, mendapatkan ilmu, salah satunya melalui majelis zikir dan dakwah aktif ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya dan kemudahan. Semoga majelis zikir dan dakwah aktif ini sukses. Amin. Ibu-ibu, saya menanyakan dulu, apakah masih ada ibu mertua? Ada yang masih ya? Oke, untuk muhasabah diri, mengingatkan saya juga bahwa ibu mertua itu, atau katakanlah seorang ibu, sinyalnya itu terhubung langsung ke anak laki-lakinya. Oleh karena itu, apabila seorang ibu itu sedih, maka anak laki-lakinya akan sedih. Tapi sebaliknya, apabila seorang ibu itu bahagia, maka anak laki-lakinya 3 kali akan bahagia, 3 kali lipat bahagianya dari ibunya. Oleh karena itu, marilah kita yang ibu-ibu ini bagaimana caranya membahagiakan mertua kita, ibu mertua kita, supaya suami kita bahagia. Kalau suami kita bahagia, ibu, kita ikut bahagia. Karena banyak sudah yang kata-kata yang pernah kita dengar bahwa kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka kita kecipratan, baunya harum. Nah, itu juga kalau suami kita bahagia karena ibunya bahagia, maka kita akan kecipratan bahagia. Jadi muhasabah diri bagi ibu-ibu, termasuk saya. Yang ada yang punya anak laki-laki. Nah, tolong ibu disampaikan kepada anak laki-lakinya bahwa dirinya adalah milik ibu. Jadi diri yang anak laki-laki itu milik ibunya. Ya. Dan sampaikan kepadanya bahwa ajari nanti istrinya untuk membahagiakan mertuanya, ibu mertuanya. Walaupun memang sebenarnya frekuensi untuk ibu mertua dengan anak menantunya itu tidak pernah yang satu frekuensi, jarang sekali yang satu frekuensi. Tapi kalau kita sudah tahu ini, kita berusaha bagaimana caranya membuat ibu mertua kita bahagia. Jadi hari ini kita sharing mengenai bahasa kasih, khususnya bahasa kasih manusia. Jadi semua manusia itu punya bahasa kasih, dan wabil khusus kepada pasangan, bahasa kasih pasangan, agar dalam membina rumah tangga kita akan, kata orang, sama ya. Ini penekanan kita.
kita adalah warohmah, mawaddah dan warohmah, yaitu bahasa kasih. Akibat dari kita tidak mengetahui bahasa kasih, maka dalam perjalanan suatu rumah tangga itu cintanya akan pudar. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, terhadap pasangan. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahasa kasih. Kita sebelum masuk ke bahasa kasih, coba kita perhatikan aja bahasa. Indonesia punya bahasa sendiri, negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Arab punya bahasa sendiri, disebut bahasa Arab, Cina, semua punya. Dan di dalam negara itu sendiri punya bahasa sendiri-sendiri. Kalau Indonesia ada bahasa Komering, ada bahasa Jawa, Maluku, Flores, dan seterusnya. Kita bayangkan kalau seorang Arab jatuh cinta kepada orang Cina. Orang Cina yang asli tulen, bukan Cina Arab, Cina aslinya, dan tidak pernah belajar bahasa Arab. Sementara orang Arab tadi sudah kesem-sem, dia ngomong langsung, Ana uhibbu anti. Yang Cina tidak ngerti ya, diulangi lagi dengan rasa kasih sayang. Ana uhibbu anti ya habibi. Nak marah yang Cina tadi, hayang. Apa katanya? Nah, bayangkan itu kalau kita menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Nah, begitu juga dengan bahasa kasih. Jadi harusnya kita mengerti bahasa kasih anak kita, ibu kita, tetangga, nenek. Kalau kita bisa mengetahui bahasa kasih, mudah-mudahan tadi ada bisa terbentuk mawaddah warohmah. Ada contoh seorang katakanlah satu pasangan suami istri yang sudah membina rumah tangga mungkin 5 tahun, 6 tahun. Suaminya kewalahan sampai mendatangi psikolog. Menurut suaminya, dia sudah mengerjakan apa yang menurutnya terbaik untuk istrinya. Sementara istrinya merasa tidak ada apa-apa yang dilakukan suaminya karena bahasa kasih tadi yang tidak sama. Suaminya bahasa kasihnya pujian, jadi sering memuji, memanjakan istrinya. Sementara istrinya bahasa kasihnya pelayanan, jadi tidak nyambung. Oleh karena itu si suami mengatakan, bagaimana Bu? Lama-lama cinta saya pudar terhadap istri saya karena menurut saya sudah saya curahkan sepenuh hati saya. Dan dia mengatakan saya belum mengerjakan apa. Sebenarnya istrinya ini melayani, semua dibereskan, senang memberikan baju bagus, pilih yang bagus, suaminya mau kerja rapi, necis dan seterusnya. Cuma bahasa kasih yang berbeda. Bahasa kasih suaminya pujian, bahasa kasih istrinya pelayan. Harusnya istrinya memberi pujian kepada suaminya, bukan memberikan pelayanan. Sementara suaminya harusnya memberikan pelayanan kepada istrinya. Sehingga mawaddah warohmah, karena menerima apa yang bahasa kasih. Singkat kata, suatu hari suaminya tadi sudah dibelikan baju bagus, ditaruh di tempatnya, mau pergi kerja sudah necis, ya sudah pergi saja, izin pergi. Sampai di kantor, ada sekretarisnya melihat bosnya rapi, baju baru, dipuji. Wah, Bapak ganteng banget, keren Pak, keren habis Pak, bener loh Pak. Sering-sering macam itu karena mendapat pujian tadi, dan itu bahasa kasihnya. Maka lama-kelamaan bosnya tadi jatuh cinta kepada sekretaris. Siapa yang salah di sini? Sebenarnya istrinya nggak salah kan? Sudah melayani, sudah memberikan yang terbaik. Yang salah karena tidak mengerti bahasa kasih. Ya Bapak Ibu.
Sebenarnya bahasa kasih ini diungkapkan oleh Dr. Gary Chapman itu ada 5 bahasa kasih manusia. Yang pertama, hadiah. Semuanya suka nggak hadiah, Bu? Suka. Semua suka pasti. Semua suka hadiah. Ya. Pujian. Suka nggak pujian? Semua suka. Normal itu. Yang ketiga, waktu. Ya, waktu yang mengesankan. Bahasa kasih itu. Yang keempat adalah pelayanan tadi. Yang kelima, sentuhan fisik. Jadi sentuhan fisik ditepuk-tepuk, ya, mungkin digenggam jarinya, ya, mungkin dipukul-pukul dan seterusnya. Ya, sedikit-sedikit. Itu namanya sentuhan fisik. Jadi ada 5. Kalau anak dari 0 sampai 3 tahun, itu semua bahasa kasih harus diberikan. Kalau tidak diberikan, itu yang nanti, atau katakanlah kalau banyak yang tidak dia terima, maka nanti besarnya akan ada yang penyimpangan, terjadi penyimpangan. Yang kita tidak, kok anak ini nakal sekali, atau kok anak ini seperti ini. Tidak seperti umumnya, karena baterainya tadi kosong. Makanya kenapa Allah menyuruh kita menyantuni anak yatim. Benar tak Pak Ustadz Samsudin? Katanya kalau ngusap kepala anak yatim dapat pahala. Nah, iya, itu sudah bahasa kasih. Kenapa? Karena biasanya anak yatim yang masih kecil, apalagi sekarang kita dengar yang artis anaknya galak, si galak itu namanya itu kan harus sampai 3 tahun sebenarnya diisi semua. Ini baru 1,5 tahun. Jadi dia pasti banyak yang kurang. Mudah-mudahan yang lain bisa isinya. Nah, setelah 3 tahun itu nanti akan kelihatan bahasa kasih utama. Jadi semua kita manusia itu punya bahasa kasih utamanya. Misalnya menurut saya bahasa kasih utama saya adalah sentuhan fisik. Kalau saya ditepuk di sini, saya sudah senang. Saya ingat kalau guru saya ngajar, lalu begitu ngajar terus kamu gimana? Saya sudah senang sekali. Nah, menurut saya, oh ini kayaknya sentuhan fisik bahasa kasih saya. Berarti saya kalau tidak dikasih hadiah pun bertahun-tahun saya tidak apa-apa, karena bahasa kasih utama saya adalah hanya sentuhan fisik. Pujian, saya juga tidak merasa harus dipuji, dan tidak apa-apa saya tidak dipuji, menurut saya. Lalu saya ingat bahasa kasih saya yang kedua adalah pelayanan. Jadi saya akan senang sekali kalau misalnya saya lagi mengerjakan sesuatu, saya sibuk, ada yang bantu. Itu sangat saya hargai sekali, dan menurut saya itu. Dan sebenarnya karena bahasa kasih saya adalah yang pertama sentuhan fisik, harusnya setiap hari dicas. Mungkin adik saya, mungkin bapak saya, ibu saya, atau suami yang memberikan sentuhan fisik, itu nanti sudah tercas. Jadi di tubuh kita ini sebenarnya ada 5 baterai kasih saya, bahasa kasih tadi. Katakanlah yang pertama tadi di ujung sini. Kalau ini sudah dicas, maka yang lain akan hidup, ya, dan akan kuat arusnya kalau bahasa kasih keduanya juga dicas. Jadi hidupnya akan penuh arti. Jadi tadi kita kembali kepada pasangan tadi, tetap dia akan, katakanlah suami istri tetap hidup 20-30 tahun. Tapi karena bahasa kasih yang diberikan itu tidak pas, maka belum mawaddah warahmah. Belum. Jadi kita akan belajar itu supaya kita bisa mencapai mawaddah warahmah. Oke, mungkin ibu-ibu
Sudah mikir bahasa kasih bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira apa? Lalu mikir, anak saya yang pertama bahasa kasihnya apa ya? Yang kedua, ketiga, keempat. Harusnya tahu kita, sehingga nanti kita tepat akan memberikan. Jadi kalau secara umum, kalau anak-anak masih kecil 3 tahun, 4 tahun, dia sering membanggakan diri, berarti pujian bahasa kasih. Misalnya dia pulang-pulang, ibu aku tadi di sekolah disuruh begini, aku bisa loh, aku pintar kan, aku ganteng gak, aku bisa kan. Nah itu bahasa kasihnya pujian, kata-kata penghormatan. Kalau sedikit-sedikit cari kita, ibu di mana? Ibu di mana? Mau dekat ibunya terus, itu berarti waktu yang dia butuhkan. Tapi kalau pulang-pulang mau peluk aku misalnya, terus dia apa istilahnya dekat-dekat kita gitu, itu berarti sentuhan fisik. Jadi kita perhatikan anak-anak kita yang masih kecil, dan harusnya kita tahu bahasa kasih suami kita. Kalau kita tidak tahu berarti kita kurang perhatian terhadapnya. Harusnya kita sudah tahu, dan sekarang akan kita lakukan kepada dia bahasa kasihnya. Jangan bahasa kasih kita yang kita berikan kepadanya. Ya. Oke. Kalau misalnya kita katakanlah tidak bisa, belum sampai saat ini. Nah sekarang kita ingat-ingat apa yang sering dia lakukan. Apa yang sering dia lakukan. Nah kita cari di situ. Sebenarnya untuk mendeteksi itu yang paling payah itu adalah hadiah. Karena biasanya kita kan menganggap hadiah itu harus kita belikan sesuatu yang bagus dan seterusnya. Padahal tidak. Kalau anak-anak kita bikinkan susunya, dia tengah main, langsung kita simpan. Tara, ibu punya hadiah loh untuk kamu. Kita kasihkan susu. Itu sudah mulai kita katakan hadiah. Dia lagi main, dia tidak minta itu, tapi kita tahu dia sudah kayaknya sudah haus saat-saat ini. Itu sudah dikatakan hadiah. Jadi bukan berarti hadiah itu harus kita berikan sesuatu yang mahal, sesuatu yang istimewa, tidak. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita belum bisa mendeteksi, ya tanya saja dari kelima tadi. Mending kita tanya. Ya sebenarnya bahasa kasihnya dari 5 ini apa? Gitu. Sehingga kita akan memberikan bahasa kasih yang tepat kepada orang tersebut. Mungkin kepada anak kita, mungkin kepada kakak kita, mungkin kepada ipar dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya teman kita suka dipuji, ya sudah puji apa yang dia lakukan, pekerjaan bagus sekali, tapi jangan yang mengada-ada. Jadi memuji memang yang harusnya ada pujian. Dia sudah mengerjakan sesuatu, ya sudah kita puji aja. Alhamdulillah, kamu rajin sekali sudah mengerjakan dan seterusnya. Nah, kita puji. Jangan kita buat yang tidak ada, kita ada. Oke, ada cerita seorang ibu meminta kepada suaminya dan anak laki-lakinya untuk mengecat rumahnya, minta tolong, catnya sudah disiapin. Akhirnya karena sudah berbulan-bulan tidak dilakukan, akhirnya ibu ini mendatangi temannya yang punya keahlian untuk memberikan inspiratif kepada orang-orang atau teman-temannya. Terus dia ceritakanlah bahwa dia sebenarnya inginnya minta dicat rumah, sudah dibilang terus. Terus ditanya, kenapa nggak dilakukan? Ya nggak ada jawaban, pokoknya dibiarin aja begitu. Terus ditanya lagi oleh temannya, apa yang dilakukan anak-anak kami yang laki-laki dan suami kami? Rajin mereka
membersihkan kendaraan. Nanti kalau ada teras kotor dibersihkan, rajin, termasuk rajin. Kata temannya, kalau begitu ibu jangan lagi meminta dicat rumahnya, biarkan saja catnya di situ. Kok gimana bu? Saya mau minta dicat, kan gak usah ngomong. Nah, itu tadi menunjukkan ibu-ibu yang punya stok 20.000 kata. Jadi masih mau ngomong, padahal sudah dibilang oleh temannya. Akhirnya temannya bilang, ya sudah kalau kamu nggak mau, jangan ke saya nanyanya. Jadi ibu gimana ya? Jangan lagi minta cat, minta tolong dicat rumahnya. Puji apa yang dikerjakan anak laki-laki kamu dan suami kamu. Ucapkan terima kasih apa yang sudah dilakukan. Benar saja setelah 3 bulan ternyata dicat oleh anaknya sama suaminya. Nah, itu kan kata temannya tadi. Apa aku bilang? Karena kamu tidak memberikan bahasa kasih kepada anak kamu dan suami kamu sebenarnya. Kamu mau minta tolong. Ya, jadi bahasa kasih ini yang sangat perlu kita pahami dan kita berikan kepada orang yang tepat. Bahasa kasihnya apa? Ada lagi seorang yang rajin menulis, tapi dia tidak berani mengeluarkan tulisannya ke artikel. Bagus, termasuk bagus, tapi dia terakhir dia masukkan, dia coba ke majalah, tapi tidak menang. Setelah dibaca oleh suaminya, tulisan kamu bagus. Saya saja nggak menang. Bagus, cobalah kamu tulis lagi, masukkan lagi tulisan kamu. Karena diberikan motivasi dan pujian, sehingga istrinya tadi termotivasi. Tulisannya menjadi lebih bagus dan dimasukkan, akhirnya menang. Jadi intinya di sini bahasa kasihnya tadi pujian. Jadi inti dari yang perlu kita sampaikan di sini adalah harus tepat memberikan bahasa kasih kepada orang. Agar kita menjadi komunikator yang efektif dalam memberikan bahasa kasih atau menggunakan bahasa kasih. Oke, Bapak Ibu, ada yang sudah ketemu bahasa kasihnya? Tadi sudah. Bisa dengan mudah? Rasanya kalau kita sendiri bisa ya? Pikir-pikir saya apa ya? Saya nggak juga harus hadiah misalnya. Saya nggak juga harus. Rasanya kalau kita sendiri bisa, mudah kita mendeteksinya. Bisa diucapkan dengan kata-kata. Iya. Tapi untuk ke pasangan harus diucapkan Ibu, karena dia mungkin tidak mengerti. Iya. Bahwa bahasa kasih Ibu apa? Ya, mungkin ke anak juga nggak apa-apa. Ke anak. Tapi kalau ke teman mungkin nggak etis kita beritahu. Mungkin biar saja mereka yang bisa memahami apa bahasa kasih. Oke, barangkali intinya itu saja bahasa kasih yang perlu kita pahami, kita pelajari, sehingga kita bisa memberikan bahasa kasih yang tepat kepada orang yang tepat, yang sesuai dengan bahasa kasih. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita beri waktu tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Ustaz Farida tadi cukup menarik dan cukup bagus untuk kita simak. Yang memang menurut cerita dan pengalaman bahwa terkadang bahasa kasih ini terdapat pada orang-orang yang mampu.
Kita alhamdulillah kau sehat, ku doa terus. Jiwa itu kalau dapat bertitik juga sudah di tangan ibu ini. Itu bukan dah. Yang kedua, kadang-kadang sulit menyampaikan bahasa kasih itu karena wanita ini pada umumnya menyampaikan apa adanya. Tidak galak yang nantinya itu berpura-pura, ya, berpura-pura. Kalau dia umpama lagi gajian, alhamdulillah dapat duit. Tapi awas 3 hari gaji belum lagi, hilang bahasa kasih. Cuma 3 hari. Dek beli rokok, dek bukan cang beli rokok, cuma sebungkus. Ya. Kemudian hari kedua bertahan, masih disiap ke bini. Ya, kopi, makan, minum, pagi, sore, siang. Barang kapan begawi, dibawanya abot. Bawalah kau ini, bagi masalahnya. Hari ketiga itu, hari keempat, gaji habis, segala macam habis, hilang cerita. Jadi bukan bahasa kasih yang hilang, bahasa perbuatan pun juga hilang. Oh ya, habis duit. Nah, jadi artinya dalam hal ini kita harus tahu artinya di dalam kita kembalikan ke agama. Itu kata Ibu Farida tadi, kita kembalikan ke agama. Jadi artinya apa yang kita temui itu tetap kita istiqomah. Pendirian, tapi ada juga tiru yang punya target ngomongnya. Ada yang percaya, ada ceritanya nih. Laki umpamanya ditargetkan dia beca. Kau setiap hari membawa duit 100.000, kalau tak kaki terasa balik. Kapan balik? Tak baca, terpaksa tidak digalang. Jadi memang dalam yang disampaikan oleh Ibu Farida ini langkah untuk ditemui, tapi harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Bini ini maaf ngomong ya. Bini ini kita cerita jarang muji laki. Tapi kalau hatinya senang, sudah itu. Payo kak, tako baju miring beri hati dia. Payo kak baju miring dia nak miring sebelah. Cuba dia lagi buntu, dia jelas tahu dia lagi lalu punya lagi rambut panjang, dia jelas tahu. Tapi kalau aku alhamdulillah diperhati rumah. Saya ngomong, dia buat tersangka kalau karena dia ini, alhamdulillah. Jadi memang kalau orang rumah ini, namanya memang bahasa kasihnya tidak dengan cara lisan, ya, tapi dengan perbuatan. Contoh, jadwal makan dan siang dari siapnya. Nah itu yang di Pak Ibu RT tadi tidak perlu diucapkan, tapi juga perlu diucapkan. Mana nak tahu lagi diucapkan kadang lagi tidak ngerti. Apa lagi dia diucapkan diam, baik apa kena bini ni. Tunjuk juga dia pecah tak senang. Tunjuk juga dia pecah senang tak ketahuan. Berapa banyak diraupnya terus. Ditampung itu, tidak kata pujian, tidak kata apa ini, dia diam lah. Ujung-ujung juga dia meninggal subuh. Tak ketahuan. Makanya perlu komunikasi. Waktu ceramah kedua Ibu Farida itu perlunya komunikasi di dalam rumah tangga. Ini ada kaitan juga loh. Ya, tausiah Ibu Farida yang pertama, kedua, ketiga itu ada kaitan juga itu dengan makna yang disampaikan. Walaupun berbeda judul dan berbeda bahasan, tapi semuanya ada kaitan juga. Nah
Nah, jadi artinya dalam hal ini maksud Ibu Farida ini kita dituntut menjadi wanita yang soleha. Memang berat wanita soleha itu tidak mudah memang. Tapi kalau kita artinya kalau kita memang nak menuju itu memang tidak sulit asal ikhlas. Artinya apa yang kita lakukan. Ya kadang-kadang bukan apa. Pertimbangan ini tidak ada seluruhnya artinya itu baik dengan laki. Ada yang baca nangani laki. Jadi aku kira itu Ibu Farida untuk keterangannya artinya nama mana nyikapinya keadaan yang memang kita dalam keadaan sulit. Ya, kadang-kadang itu cuma di tempat dengan orang yang lemah main, ya, gaji besar, duit banyak, kapan lagi balik, apa berpulang ya, ayo masuk pagi kita makan dulu. Ibu mencak kita yang sahabat tadi, bawa apa duit? Tanda tanya terus, kapan makan nak nasi rendang terus dibeli berukusan, ya kan? Nah, tapi nyari duit tak galak, mak mana mau kita nak guna ke pasar kasih? Nak diterajang dan laki itu, nak dibuang ke mak mana ceritanya, serba sakit kita. Beda. Nak ditukar tambah ke bukannya barang. Kalau barang lemah, baca ditukar tambah ke. Nah, jadi mak mana ni Ibu Farida untuk menyikapi ibu-ibu ini yang kita ini kan yang sulit ini dalam keadaan sulit tapi menggunakan bahasa kasih. Walaupun lagi butuh tetap bangga kita makan. Walaupun ubi sepele, ya kan? Itu yang maksud Ibu Farida tu. Jadi tolong mak mana menyikapinya dalam keadaan sulit kita bisa menyampaikan bahasa kasih dalam pandangan. Terima kasih. Sebenarnya tadi kembali kepada bahasa kasih tadi, kita tidak perlu pakai duit banyak. Tadi kan apa hadiah tadi bukannya harus beli baju dan seterusnya. Tapi misalnya apa ada bunga kita petik, kita susun rapi, kita kasih kepada. Jadi ya orang atau di mana minta kita kasih hadiah. Boleh itu, ya kan? Oke, nggak usah bunga. Dia suka apa, misalnya? Ya, ya nggak usah yang mahal-mahal. Ya, misalnya dia hobi apa? Ngopi. Ya, kita lihat dia sudah haus itu. Nggak usah dia minta, kita buatkan. Ini hadiah. Ini cukup hadiah itu. Jadi bukan berarti tadi ya, bukan berarti beli harus banyak uang. Dan karena bahasa kasih itu universal, semua manusia, mau laki-laki, perempuan, kaya, miskin, itu semua bahasa kasihnya sama. Nah, tinggal lagi tadi, kalau kita sudah paham bahasa kasih, katakanlah bahasa kasih suaminya tadi pelayanan, gak punya uang datang, ya tetaplah dilayani, ambilkan minum, ya minum putih. Ya kan, suaminya tadi paham karena dia tahu bahasa kasih. Jadi tidak marah dia mana kopi nak diterjang ke meja kan, berarti dia nggak tahu bahasa kasih. Kalau dikasih bunga tambah apa ini kan abang. Ibaratnya Ibu, artinya hadiah itu tidak perlu kita beli, yang ada saja, tidak apa-apa. Ya, untuk anak kita buatkan bingkai apa yang dari yang bekas itu, kasih foto bunga sedikit sudah. Misalnya dia apa sukses apa gitu, kita nggak punya uang, sudah kita siapin seperti kalau dia bahasa kasihnya hadiah misalnya. Ya, kalau pujian ya sudah tinggal kita puji saja. Jadi tadi Samsudin, Buya, jadi nggak usah harus bahasa kasih itu, nggak usah harus kepada orang yang berada, sultan. Kita pun semua kalau kita sudah ngerti bahasa kasih, insya Allah mawaddah warahmatullahi. Karena kita
aham tadi nggak ada, ya jangan marah ke suami nggak punya uang tadi, kan kita sudah tahu bahasa kasih pelayan. Jadi layani, siapin minumnya, mungkin sandalnya ditaruh di mana, mungkin siapin anduknya, kan itu. Ya. Suaminya juga kepada istrinya, kalau istrinya tadi bahasa kasihnya pujian, cukup puji aja, terima kasih. Kamu baik sekali, lebih baik dari kemarin hari ini, dan seterusnya kata-kata pujian. Jadi universal bahasa kasih itu setiap orang sama, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, sama bahasa kasih. Tinggal lagi tadi kadarnya, kalau tidak punya ya bahasa kasih tetap dilakukan, tapi dengan batasan kita. Itu saja, Bu ya. Yang lain tanya lagi. Ya. Ada. Silakan Bu. Ada yang mau bertanya?